Selamat pagi anak-anak semua. Saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan Bapak Ibu guru juga dalam kondisi sehat. Saya di sini diberikan waktu untuk menjelaskan tentang kurikulum atau Pak ketutupan Pak. Nganku layarnya ada tulisannya. Ya. Tentang implementasi pembelajaran di sekolah SMP Kristen 1 Salatiga. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di SMP Kristen 1 Salatiga. Kurikulumnya menggunakan kurikulum K 2013 yang sudah direvisi dengan kondisi yang saat ini terjadi di kita tentang pandemi COVID. Jadi kebanyakan nanti akan dilaksanakan melalui daring atau online. Untuk awal semester Gasal tahun 2021-2022 sudah kita mulai tanggal 12 Juli kemarin, hari Senin. Hari Jumat kita persiapan untuk awal semester Gasal. Kemudian kegiatan MPLS yang kita juga sudah mulai, ini hari ketiga ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli. Sedangkan pembelajaran akan dimulai tanggal 15 Juli, yaitu hari Kamis. Hari Kamis kita sudah mau mulai pembelajaran. Jadwal akan saya share nanti di grup, atau mungkin nanti kalau ada yang sudah datang untuk mengambil LKS akan dilampirkan jadwal tertulisnya. Jadi tadi sudah ada beberapa yang sudah mengambil LKS, sudah saya titipkan kepada orang tuanya untuk jadwal tertulisnya. Nanti ada yang kelas 8 dan kelas 9 yang dari panti untuk mengambil LKS juga bisa diambil jadwalnya. Itu untuk sementara dulu, jadwal daring pada masa pandemi untuk PPKM ini. Kita akan lanjutkan sesuai dengan surat edaran bagaimana nanti jadwal pelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah kegiatan MPLS dan pembelajaran, nanti tanggal 2 sampai tanggal 6 Agustus akan diadakan kegiatan Pepenkris atau Pekan Pendidikan Kristen. Nanti akan ada yang memandu atau ada yang tim panitia tersendiri untuk kegiatan ini. Kemudian ada PTS Gasal yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 10 September. Jadi kalau kemarin pernah saat menerima rapot ada yang belum tuntas, nah itu adalah batasnya. Batas PTS Gasal itu adalah batas saat kalian harus memperbaiki nilai-nilai kalian yang tidak tuntas. Nah, kalau seumpama nilai kalian tidak bisa diperbaiki, tidak memperbaikinya, bisa saja yang menerima beasiswa itu akan dicabut. Maka kalau beasiswanya sudah dicabut, kalian harus membayar semua kegiatan yang akan dilaksanakan di SMP Kristen 1 Salatiga. Tanggal 17 September akan diberikan hasil dari PTS tadi atau penerimaan raport. Jadi hasil tadi bisa sebagai acuan kalian bagaimana ke depannya. Kalau kalian merasa masih kurang ya harus ditingkatkan lagi, tapi saya berharap kalian tidak merasa puas dengan hasil kalian sendiri. Kalian harus berusaha untuk lebih lagi agar nilai kalian bagus. Tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober ada bulan bahasa. Bulan bahasa itu adalah bulan di mana akan ada kegiatan yang menggunakan atau tugas-tugas yang menggunakan bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Tugas-tugas itu akan dilaksanakan secara individu. Nah, di dalam bulan bahasa ini nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu guru akan menilai. Dari penilaian itu akan diambil beberapa
siswa yang memiliki nilai tertinggi, dan nanti akan dari sekolah akan diberikan reward dari hasil kalian melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan bulan bahasa itu. Di bulan Desember tanggal 3 sampai tanggal 10 akan dilaksanakan PAS atau penilaian akhir semester GASAL. Nah, ini akan juga menentukan apakah nanti beasiswa kalian lanjut apa tidak. Kalau sampai di PAS ini kalian masih ada yang tidak tuntas, maka beasiswa dari sekolah akan kami cabut. Ini sudah disosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid, jadi ya Bapak Ibu siswa siswi SMP Kristen 1. Jadi kalau kalian masih belajarnya leda-lede, tidak serius, nah itu akan berpengaruh pada nilai PAS. Kalau sudah berpengaruh pada nilai PAS, nanti efeknya bisa ke orang tua kalian. Gitu. Tanggal 15 Desember akan dilaksanakan Natal bersama. Natal bersama nanti kita juga bisa kita lihat bagaimana perkembangan yang ada di Salatiga, apakah masih daring ataukah kita bisa melaksanakan Natal bersama di sekolah. Gitu. Setelah itu tanggal 16 Desember akan ada penerimaan rapot PAS GASAL. Jadi orang tua kalian bisa melihat bagaimana satu semester ini kalian belajar di SMP Kristen 1 Salatiga. Sudah disampaikan kepada Bu Wahyu, Pak Thomas, dan Bapak Ibu guru yang lain. Tadi ada mata pelajaran yang tidak ada di semester ini atau di tahun ini, yaitu TIK. Tetapi TIK ini akan dilaksanakan, akan diterapkan di setiap mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran akan menggunakan TIK. Nah, seperti IPA, seperti bahasa Indonesia yang saya ampu, itu nanti akan saya terapkan TIK-nya. Jadi bisa saja kalian saya tugaskan membuat PowerPoint, bisa saja kalian saya tugaskan untuk mengupload gambar dari, kalau di IPA, gambar dari sel-sel yang sudah kalian pelajari. Nah, sebagai contoh seperti itu. Untuk awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022 itu dimulai tanggal 5 Januari 2022. Nah, di bulan Januari untuk yang kelas 9 nanti akan dilaksanakan tryout sekolah. Jadi di bulan Januari yang untuk kelas 9 itu sudah ada kegiatan-kegiatan latihan ujian. Meskipun tidak ada ujian nasional, tetapi tetap harus ada latihan-latihan ujian dari ujian sekolah. Tanggal 24 dan tanggal 25 Januari akan dilaksanakan tryout sekolah. Kita juga nanti akan menunggu bagaimana perkembangan yang ada di Salatiga, apakah masih online ataukah bisa tatap muka. Kalau seumpama online berarti tryoutnya juga akan online. Februari juga akan dilaksanakan tryout sekolah yang kedua. Tanggalnya kebetulan sama, tanggal 24 dan tanggal 25. Kemudian yang bulan Maret, tanggal 4 sampai tanggal 11 bulan Maret 2022 itu akan dilaksanakan PTS genap untuk kelas 7 dan kelas 8, penilaian tengah semester. Nah, untuk yang kelas 9 akan dilaksanakan penilaian akhir tahun. Jadi untuk yang kelas 9 tidak lagi ada PTS tetapi langsung ke penilaian akhir tahun. Bulan Maret tanggal 14 sampai tanggal 18 akan ada ujian praktek kelas 9. Untuk sedikit informasi saja, untuk tahun kemarin ujian praktek yang dilaksanakan oleh kakak angkatan kalian yang sekarang sudah lulus, ujian prakteknya bersifat tematik atau satu ujian praktek bisa digunakan beberapa mata pelajaran. Contohnya yang kemarin itu ada ujian praktek prakarya bergabung dengan bahasa Inggris dan juga TIK. Ada juga kemarin bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan juga PAK. Nah,
Untuk yang tahun ini nanti juga kami akan melaksanakan hal yang sama. Jadi waktu ujian praktek akan lebih singkat daripada yang tahun-tahun sebelumnya yang harus satu mapel satu mapel satu hari atau bahkan yang menyita banyak waktu. Jadi kita sekolahan menyingkat waktu ujian praktek dengan cara mata pelajarannya tematik seperti itu tadi. Kemudian untuk yang bulan Maret akhir bulan tanggal 21 sampai tanggal 25 akan ada tryout sekolah ketiga untuk kelas 9. Nah, setelah itu di bulan April tanggal 13 kita akan melaksanakan Paskah bersama dan juga doa bersama untuk persiapan kelas 9 yang menghadapi ujian. Sementara kelas 9 melaksanakan latihan ujian, kemudian ujian praktek, kelas 7 dan kelas 8 tetap melaksanakan pembelajaran. Pembelajarannya mungkin tetap menggunakan sistem daring atau online. Bisa kalau seumpama nanti Bapak Ibu gurunya sedang menguji tidak menggunakan Meet, tetapi kalian akan diberikan materi dan kemudian akan diberikan tugas-tugas. Tetap ada pembelajaran. Jadi tidak berarti ada kegiatan kelas 9 itu latihan ujian dan ujian praktek kalian hanya santai-santai, itu tidak. Jadi kalian tetap ada pembelajaran kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 ujian sekolah mandirinya itu tanggal 22 sampai tanggal 29 April 2022. Nah, ini tapi masih dalam rancangan. Kami belum tahu bagaimana jadwal yang ada di ujian sekolah bersama, karena selain ujian sekolah mandiri yang diselenggarakan oleh SMP Kristen 1, juga ada ujian sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Jadwalnya belum keluar, jadi nanti bisa saja untuk ujian sekolah yang mandiri digeser atau tetap. Jadi kita menunggu pihak sekolah masih menunggu dari pihak Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Setelah ujian sekolah kelas 9 tanggal 3 sampai tanggal 10 Juni 2022 akan dilaksanakan PAT kelas 7 dan kelas 8. Nah, jadi kalian saat kelas 9 itu ujian, melaksanakan rangkaian ujian, kalian akan tetap ada pembelajaran, dan di bulan Juni kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun akan menentukan apakah kalian akan naik kelas atau tidak untuk yang kelas 7 dan kelas 8. Saya berharap nilai-nilai dari tiap semester akan naik, tidak berkurang angkanya, tapi akan bertambah terus angkanya. Itu. Tanggal 16 Juni akan ada penerimaan raport PAT untuk kelas 7 dan kelas 8. Tanggal 21 ini maaf ya, harusnya 21 Juni tetapi saya menulisnya Desember. Tanggal 21 Desember ada libur kenaikan kelas itu. Untuk sampai tanggal berapanya kami nanti akan diinformasikan lagi. Juni toh. Juni. Program sekolah pembelajaran akan dilaksanakan secara online. Masih menunggu surat edaran dari pemerintah, karena saya membaca sekilas kemarin ada PPKM yang akan ditambahkan menjadi 6 minggu. Jadi kami pihak sekolah akan menunggu terus surat edaran yang akan diberikan kepada kami. Untuk model pembelajarannya, Bapak Ibu guru akan tetap menggunakan Google Classroom sama seperti tahun yang lalu. Menggunakan Google Classroom
dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian untuk penyampaian materinya akan menggunakan Google Meet dan juga WA Group. Jadi saya mohon untuk yang anak-anak kalau menggunakan HP, tolong sering-sering dicek Google Classroom-nya. Kalau dalam pembelajaran, contohnya hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 12, tolong dicek lagi Google Classroom-nya. Dilihat jadwalnya, apakah di Google Classroom ada materi atau ada tugas. Jadi tidak usah menunggu di WA pribadi oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Seperti itu ya, tolong dilihat terus. Di Google Classroom akan diberikan materinya, akan diberikan tugas-tugasnya, dan kemudian penilaian atau ulangan harian juga akan diberikan di Google Classroom. Ini yang saya sudah sampaikan, Bapak Ibu guru akan menggunakan Google Meet dalam penyampaian materinya dan juga WA Web. Dengan yang menjadi catatan, apabila tidak dapat mengikuti pembelajaran, mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan atau wali kelasnya, karena absensi yang kita hitung adalah absensi per mapel, bukan lagi per hari. Jadi setiap mapelnya akan dilihat apakah anak ini mengikuti mata pelajaran matematika contohnya, ataukah hanya mengikuti pelajaran bahasa Inggris saja. Nah, itu nanti akan menjadi perhitungan di dalam rapot absensinya seperti apa. Kemudian tadi juga sudah dibicarakan oleh Bu Audrey dan Pak Thomas, ada beberapa mata pelajaran yang diterapkan model tematik, jadi berkolaborasi mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Setelah pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT akan ada kelas meeting, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Christine tadi. Bu Christine sudah menyampaikan kita akan bersenang-senang sedikit, tidak hanya memikirkan pembelajaran tapi bersenang-senang. Bersenang-senangnya tapi juga masih dalam lingkup kita belajar, belajar tetapi senang. Mungkin ya di pembelajaran biasa sudah dilaksanakan seperti itu, tapi lebih menyenangkan lagi. Tuh. Ada ekstrakurikuler wajib yang harus kalian ikuti, yaitu pramuka, paduan suara, dan English Club. Tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Bapak Ibu guru. Muatan lokal, sekarang muatan lokalnya tidak lagi bahasa Jawa dan TIK, tetapi bahasa Jawa dan agroteknologi. Nah, gurunya siapa tadi juga sudah dijelaskan, sudah diperkenalkan. Itu dari saya. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan dari anak-anak? Tidak usah malu, Bu, saya kurang jelas, saya mau tanya apa gitu, silahkan bertanya. Sudah? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kalau tidak. Ya, gimana Ruben? Ada yang mau bertanya? Kalau jelas, ataupun kurang jelas, bisa kalian tanyakan secara pribadi dengan saya waktu ketemu atau lewat online, WA, atau mungkin di Classroom. Begitu, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Tuhan memberkati. Selamat pagi.